Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah mengenal ya itu waktu, bahwasanya waktu itu kan ada jam, detik, menit, hari, minggu, semester, catur ulan, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mempelajari tentang konversi waktu. Jadi konversi satuan waktu. Waktu itu sangat erat ya kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya waktu itu adalah suatu perencanaan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan kita. Jadi dengan adanya waktu kita memudahkan kita untuk melakukan perencanaan, semua perencanaan. Jadi di sini Ibu akan memberi pelajaran kita itu yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Di awal ini Ibu akan mengulang kembali ya, yaitu pembelajaran kita minggu lalu. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik ya, dan lain sebagainya. Ibu harap kalian menghafalnya ya nak ya, sampai 1 abad. 1 abad itu 100 tahun ya, itu kalian harus menghafalnya. Ibu sudah mengasih catatan kepada kalian minggu lalu. Oke? Masih ingat kan? Oke. Di sini contohnya ya. Nih, tapi di sini contohnya kita masih di awal. 3/5 menit sama dengan detik. Oke. Jawabnya ini kita buat dulu ya. 3/5. 3/5 menit ke detik. Kita tengok menit ke detik kan 60 detik dikalikan, berarti 3/5 dikali 60 detik atau det, boleh ya. Jadi 3 kali 60, 3 kali 60 ini 5-nya ya, anggap aja ini ada 1 ya, jadi 5 kali 1, 3 kali 60 hasilnya 180/5 det ya. Itu sama dengan berapa jawabannya? Coba bagikan ya, 180 bagi 5, 18 bagi 5 hasilnya adalah 3 ya, sisanya 30, 30 bagi 5 hasilnya 6, jadi 36 detik ya. Coba koreksi lagi, benarkah ini 36 detik? 18 bagi 5 3, sisanya 30, 30 bagi 5 6, jadi 36 detik ya. Pas ya jawabannya. Oke. Yang ini masih permulaan kita. Kita belum masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang di sini Ibu akan kasih soalnya tentang kehidupan sehari-hari ya. Saat ini pukul 8 pas. 2,5 jam setelahnya adalah, ini biasa ya dalam contohnya kita belajar di sekolah, kita masuk pelajaran matematikanya itu jam 8 pas. Jadi lama waktu kita belajar matematika itu 2,5 jam. Jam berapakah selesai Ibu Neni mengajar di kelas kalian? Nah, di sini dia kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Caranya jawabnya adalah jawab ya, atau kita pakai diketahuin dulu. Diketahui, Ibu singkat dengan dik ya. Diketahui pukul 08, pukul 8 pas, berarti ini 2,5 jam, berarti ini namanya adalah lama. Lamanya adalah 2,5 jam. Oke, yang ditanya pukul setelahnya. Pukul setelahnya. Oke, jadi anak-anak jangan kira pukul ini seperti kita menyenggol ya, menyenggol seseorang, bukan ini. Tapi memang bahasanya sama ya, pukul dengan pukul. Tapi di sini pukul yang ini maksud kita adalah untuk menyatakan waktu. Oke? Ya, jadi
jawab. Sebelum kita menjawab pukul setelahnya, kalian harus mengetahui dulu ya. Kalau ada kata setelahnya, berarti kalau setelahnya berarti nanti kita tambah ya. Kalau sebelumnya nanti kita kurang. Jawab ya. Jadi kita buat pukul setelahnya itu berarti katanya ditambahkan. Pukul, Ibu PS saja boleh ya, Ibu singkat ya. PS sama dengan, tadi kan Ibu bilang ditambah ya, berarti pukul ditambah lama. Nah ini dia ya. Oke, sini ya. Jadi kita harus menuliskannya ke bawah. Jam 8 pas ditambah 2,5 jam. Ini dia 2,5 jam. Oke. Oh ya nak, ini coba lihat, ini untuk jam, ini untuk jam, ini untuk menit. Coba kita lihat dulu ini 2,5 jam ini masih bentuknya seperti ini ya, masih bentuknya yang seperti nomor 1 ya. Harus kita selesaikan dulu kok 2,5 jam ini ya. Kita cari dulu ya. 2,5 itu kan sama dengan 2 ditambah 0,5 jam kan. 2 jam ditambah 0,5 jam kan. Iya kan nak? Iya ya. Jadi kalau ini kita sudah aman ya, ada 2 jam. Yang ini yang kita cari. Jadi di sini ada jam, ada menit. Berarti ini masih bentuk jam. Wah, nggak ada ya 0,5 jam kan? Jadi kita harus rubah ke menit. Kita kalikan ini ya. 0,5 jam ke menit kali 60 ya. 0,5 dikali 60 menit. Oke, kemarin ada soal ya, waktu pas perkalian pecahan desimal. Kalian masih ingat kan? Oke, 0,5 dikali 60. Ya, di sini Ibu kasih jalannya 0,5 dikali 60. Oke, kalikan dulu semuanya. 0, 0. Simpan 3-nya ya. 6 kali 0, 0. Sini ada 3. Ya, coba kita lihat ada berapa komanya. Di belakang koma ada 1 angka. Berarti 1 angka, ini dia. Jadi jawabannya 30 ya, karena di belakang koma 0 itu tidak ada gunanya ya. Jadi ini jawabannya adalah 30 menit. Sudah selesai sampai di sini, kita masuk ke penyelesaiannya. PS sama dengan 8 pas ditambah berarti ini jadi 2 jam ditambah 30 menit ya. Ini berarti 2 jam 30 menit. Berarti ini di sini letaknya jam. Tadi kan Ibu bilang ini untuk jam, ini untuk menit. Berarti kita letak di sini 08 tambah 2 jam. Kita letak di sini 2-nya, titik. Kemudian menitnya ini, nah ini letak menitnya. Di sini letak menitnya. 30 menit. Itu kita tambah ya. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 3, 3. 8 tambah 2, 10 ya. Naik 1. Jadi 10, 30. Jadi lama. Oke, jadi pukul setelahnya itu ini dia. Pukul setelahnya adalah 10.30. Ini pukul setelahnya. Gimana anak Ibu? Sudah mengerti? Selanjutnya kita masuk contoh yang lain. Contohnya adalah contoh yang ketiga ya. Siti dan Rahmi berangkat ke Siantar, menggunakan kereta api.
10.35 ya. Mereka sampai di Siantar, pukul 12.45. Yang ditanya, berapa lama perjalanan Siti dan Rahmi naik kereta api ke Siantar? Oke, coba ya nak ya, pahami lagi soalnya. Siti dan Rahmi berangkat ke Siantar menggunakan kereta api pukul 10.35. Mereka sampai di Siantar pukul 12.45. Berapa lama perjalanan Siti dan Rahmi naik kereta api ke Siantar? Ya, di sini ya. Jadi sebelum menjawabnya kita harus pakai dulu diketahuin ya. Diketahui kita tulis dulu di sini. Berangkat. Ya, berangkatnya pukul berapa? 10.35. 10.35. Kemudian mereka tiba sampai di Siantar pukul 12.45. Tibanya 12.45. Yang ditanya lama. Oke, coba jawab. Lama itu sama dengan tiba dikurang berangkat. Oke, sudah ya, tiba dikurang berangkat. Jadi kalian sudah mengetahui ya. Lanjut, berarti 12.45 dikurang 10.35. Gimana nak? Oke, lanjut ya. Jadi kita buat pengurangan ke bawah ya. 12.45 dikurang 10.35. Nah, ini kita langsung kurangkan aja ya. Ingat ya, 5 kurang 5 0, 4 kurang 3 1, 2 kurang 0 2. Jadi ini kan 1 kurang 1 nggak usah, kita ditanya lamanya. Berarti lamanya ini adalah 2 jam 10 menit. Lamanya adalah 2 jam 10 menit. Contoh yang selanjutnya, diketahui lama itu 3 jam 20 menit, tibanya 15:10. Yang ditanya berangkat. Rumusnya berangkat sama dengan tiba dikurang lama. Oke, sudah diketahui ya. Berangkat sama dengan 15:10 dikurang 3 jam 20 menit. Kita buat jalan ke bawahnya. 15:10, 3 jam tadi udah dibilang, ini 3 dikurang 20. Nah, ini tidak bisa ya, ini tidak bisa dikurangkan, sehingga yang ini harus kita ubah. Yang di atasnya yang harus kita ubah. Maka 15/10 harus kita ubah menjadi supaya ini lebih besar. Di sini dikurang 1 jam, di sini bertambah 60. Jadi 70, ini jadi 15 kurang 1, 14/70 ya. Jadi ini berubah.
Yang atas ini menjadi 14 lewat 70 menit dikurang 3 jam 20 menit. Baru kita kurang ya. 0, 7 kurang 2, 5, 4 kurang 3, 1, 11. Jadi berangkatnya itu adalah pukul 11 lewat 50 menit. Ini berangkatnya. Oke, semuanya sampai disinilah pembelajaran kita tentang konversi waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan pembelajaran kita konversi waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3600 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan jika contoh dalam penerapan kehidupan sehari-harinya seperti lama itu sama dengan tiba dikurang berangkat, dan berangkat sama dengan tiba dikurang lama waktu perjalanan, dan tiba sama dengan berangkat ditambah lama waktu pembelajaran. Jika kalian ada ingin bertanya tentang pembelajaran ini, boleh bertanya di kolom komentar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.